Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu nomor 1 ada Ufia Uyunun Jazilil Inami, nomor NIM 212060003. Yang kedua Izati Ainul Maskurin, nomor NIM 212060010. Nomor 3 Sinta Aryeska Handayani, nomor NIM 212060022. Yang keempat yaitu Gemelia Rizkia Santika, nomor NIM 212060034. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi saja. Dampak internet bagi masyarakat dalam kehidupan sosial. Dampak positif yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nomor 2, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat bisa dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mempermudah silaturahim dengan keluarga yang jauh. Jadi, dampak positifnya dari internet untuk sosial yaitu mempermudah silaturahim dengan keluarga yang jauh. Bisa dicontohkan apabila kita memiliki saudara yang berada di luar Jawa, secara tidak langsung kita tetap bisa bersilaturahim dengan keluarga kita yang jauh menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, atau menggunakan Instagram. Jadi hubungan silaturahim itu akan tetap terjalin walaupun kita berada di jarak yang jauh. Yang kelima yaitu mempermudah pendistribuan suatu karya dan mudah mendapatkan informasi. Jadi jika kita memiliki suatu usaha, kita bisa mempermudah untuk menjualnya. Kita juga lebih mudah untuk mendapatkan informasi apabila ada informasi dari ibaratnya di dalam desa, ada informasi dari Pak Kepala Desa. Bisa di-share lewat WA group gitu. Tidak perlu ribet-ribet kita tanya langsung ke rumahnya Kepala Desa. Untuk materi selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, komunikasi dalam keluarga menjadi berkurang. Jadi, dalam keluarga tersebut akan kehilangan seperti momen berkumpul. Sebab ketika diajak berkumpul, masing-masing keluarga sudah disibukkan dengan internet. Yang kedua, hubungan sosial dengan tetangga semakin berkurang. Hal ini bisa dilihat di era sekarang, yang mana setiap orang tidak terlepas dari handphone. Jadi, seseorang itu lebih memilih untuk menyendiri daripada bersosial kepada tetangga. Bisa dicontohkan kalau di desa sudah mulai berkurangnya budaya membantu jika tetangga mempunyai hajatan. Kalau di desa bahasanya adalah rewang. Yang ketiga yaitu individualisme, yakni masyarakat sekarang lebih suka sendiri daripada bersosial. Bisa dicontohkan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih untuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan online. Padahal ketika dia belanja di toko tetangganya secara tidak langsung, dia akan bertemu dengan tetangga yang lain. Dan secara otomatis dia akan bersosialisasi dengan cara ngobrol ataupun sebagainya. Namun, kini masyarakat sudah jarang melakukan hal tersebut. Yang keempat adalah interaksi tatap muka menurun, yakni kegiatan seseorang untuk bertemu langsung sangat berkurang. Seperti halnya dalam keluarga, seorang anak dan orang tua enggan berbicara secara langsung, tetapi mereka memilih untuk berbicara lewat sosial media, padahal mereka sedang berada dalam satu rumah. Yang kelima, budaya tolong-menolong menjadi hilang, yakni guyub rukun antar masyarakat semakin menghilang dan manusia sudah disibukkan dengan internet yang menjadikan dirinya pribadi individualis. Seperti contoh halnya kebiasaan menjenguk orang sakit yang mulai berkurang kesadaran masyarakat akan hal tersebut di era sekarang. Untuk materi selanjutnya, dampak internet bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positif.
Internet bisa dijadikan sebagai sumber dan media belajar untuk memperoleh berbagai informasi. Informasi tersebut tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam pelajaran, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada prestasi belajar siswa. Prestasi adalah sebuah hasil yang diperoleh seseorang dari suatu kegiatan atau tugas yang telah dilaksanakannya. Sedangkan prestasi belajar merupakan hasil belajar yang diberikan oleh guru kepada siswa dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Hasil belajar yang dimaksudkan yaitu bersifat kognitif dan lazimnya, ditunjukkan dengan angka maupun nilai tes. Dampak negatif internet juga bisa memberikan dampak negatif kepada siswa, manakala hanya digunakan untuk hiburan saja, seperti game, YouTube, media sosial, dan lain sebagainya. Penggunaan internet untuk hiburan tanpa adanya pengawasan dari orang tua akan berdampak buruk bagi nilai akademik atau tingkat prestasi mereka. Dampak internet terhadap bidang ekonomi. Pada zaman sekarang, zaman modern, zaman milenial sekarang ini, banyak manusia yang membutuhkan suatu alat bantu yang praktis untuk mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatannya. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Upaya yang dilakukan ini agar kita tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Banyak berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasi perekonomian suatu negara, dapat dilihat dari perkembangan teknologi internet di negara tersebut. Namun, sekali lagi, perkembangan teknologi internet ini juga memiliki sisi negatif. Dengan demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Dampak internet terhadap masyarakat dari bidang ekonomi. Dampak positifnya apa aja? Dampak positifnya ada pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dan yang kedua, dengan adanya fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Bisa dilihat dari model pemasaran di Facebook, di Instagram, ada pula juga di story WhatsApp. Banyak juga kan sekarang pedagang-pedagang online shop itu yang mempromosikan dagangannya itu di sosial media. Lalu yang ketiga, pemanfaatan internet untuk membuat layanan baru dalam perbankan seperti internet banking dan mobile banking. Ya, sekarang untuk kayak transfer ataupun mengirim uang itu bisa dipakai di aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di aplikasi Play Store. Itu bisa di-download dulu. Ada mobile banking, ada internet banking. Kalau mau transfer juga bisa ke Indomaret, di Alfamart, nggak usah jauh-jauh ke bank biar nggak males banget gitu. Adanya dampak positif pasti ada dampak negatif. Ya, apa aja dampak negatifnya dari internet terhadap bidang ekonomi itu apa aja? Yang pertama itu ada terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini itu sama kayak ada yang nggak punya skill, terus perusahaannya minta beberapa persyaratan yang mungkin dia nggak punya gitu. Jadi banyak pengangguran itu gara-gara nggak punya skill, nggak ada pengalaman, jadinya nggak bisa buat masuk ke pekerjaan, mencari pekerjaan gitu. Terus yang kedua, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Ya, sekarang banyak terjadi aksi tipu menipu, seperti kayak ada SMS masuk minta pulsa, minta dikirimin uang, minta apa itu. Terus belum lagi menyalahgunakan akun untuk mempromosikan dagangannya, tapi ternyata waktu
Ada yang pesan ternyata barangnya tidak sesuai dengan katalognya, tidak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan manfaatnya, ya banyak lah. Terus ada yang ketiga dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Sekarang banyak situs yang menawarkan judi online. Judi online itu sangat merugikan. Ya sebenarnya apalagi kan judi kan juga diharamkan toh. Jadi sangat merugikan banyak orang lah. Materi selanjutnya yaitu fenomena yang berkembang di masyarakat yang diakibatkan oleh internet dan media sosial. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet juga semakin pesat. Keberadaan internet memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat. Pengguna internet termasuk remaja pada umumnya, khususnya di masa sekolah. Di sana mereka dengan cepat bisa mendapatkan informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan Google atau dengan cara yang lain. Fenomena dampak negatif dari berkembangnya internet dan media sosial yakni mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka membangun komunikasi lewat jejaring sosial daripada bertemu secara langsung. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi, membuat seseorang menjadi penyendiri dan susah bergaul. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.